Namaku Rani. Tidak ada nama belakang. Tidak tahu siapa ibu bapakku. Bahkan ulang tahunku pun kutentukan sendiri. Karena tidak ada catatan yang mencatat kapan aku dilahirkan ke dunia. Semua yang kutahu hanya satu. Aku ditemukan saat masih balita, dalam keadaan luka dan tanpa identitas, di sebuah gang sempit dekat pasar tua. Sejak saat itu, aku tumbuh besar di panti asuhan yang lebih pantas disebut penampungan, karena isinya terlalu penuh, makanannya selalu kurang, dan kasih sayangnya nyaris tak ada. Sejak usia 10 tahun, aku sudah terbiasa menyapu halaman, mencuci piring, bahkan bantu memasak nasi untuk puluhan anak lainnya. Orang bilang aku cekatan. Tapi aku tahu, itu cuma cara mereka bilang, anak ini cepat besar karena dipaksa hidup lebih keras dari umurnya. Aku tidak pernah sekolah tinggi. Tamat SMP saja sudah syukur. Aku tahu diri. Tidak mungkin terus berharap sesuatu yang tidak mungkin kupunya. Biaya. Maka, saat usiaku menginjak 17, aku mulai bekerja. Dari rumah ke rumah, jadi pembantu, tukang bersih-bersih. Bahkan pernah sempat ditipu oleh ibu kos yang menyuruhku kerja dari pagi sampai malam hanya dibayar sepiring nasi. Tapi semua itu kulalui dengan pasrah. Bukan karena aku kuat. Tapi karena aku tahu, tak ada tempat kembali. Sampai akhirnya, satu tawaran pekerjaan datang melalui tetangga panti. Jadi asisten rumah tangga di rumah keluarga kaya di kawasan elit. Mereka butuh pembantu tetap, tinggal di dalam rumah, diberi kamar sendiri, makan cukup, dan digaji bulanan. Tanpa pikir panjang, aku langsung terima. Bahkan belum sempat kutanya siapa majikannya. Aku sudah menyusun koper plastik kecilku dan berangkat ke rumah yang disebut orang sebagai rumah melati. Begitu aku menginjakan kaki di sana, aku langsung terpaku. Rumah itu terlalu megah untuk ukuran seseorang sepertiku. Pintu gerbangnya tinggi, bercat putih gading. Halamannya luas, dengan pohon-pohon hias yang tumbuh simetris, seolah semuanya diukur dengan penggaris. Di ujung halaman, ada air mancur kecil yang menetes lembut. Tapi bukan itu yang membuatku kaget. Aromanya. Ada wangi samar yang menguar dari ruang tamu ke arah dapur. Entah wangi bunga, sabun, atau parfum, aku tidak tahu. Tapi itu aroma yang pernah tercium sebelumnya. Saat aku kecil. Saat aku masih punya mimpi. Tapi anehnya, aku tidak bisa mengingat dari mana aku mengenal aroma ini. Sambutan Bu Melati pun membuatku makin bingung. Beliau sangat ramah. Terlalu ramah. Ia menggenggam tanganku dan berkata, "Akhirnya kamu datang juga, Rani. Rumah ini sepi. Kami butuh sosok seperti kamu di sini." Aku menunduk. Tak enak hati. Tapi di dalam hatiku ada keganjilan. Mengapa ia tahu namaku bahkan sebelum aku mengenalkan diri? Hari-hariku di sana pun dimulai. Aku bertanggung jawab atas kebersihan rumah, membantu memasak bersama Mbak Ita, asisten dapur yang sudah lebih lama tinggal di situ, dan sesekali menjaga dua anak Bu Melati, Genta dan Gita, kembar laki-laki perempuan usia 8 tahun yang nakalnya setara satu kelas TK. Pak Daniel, suami Bu Melati, jarang bicara. Wajahnya selalu serius, dan setiap kali kami berpapasan, dia hanya mengangguk kecil, lalu pergi begitu saja. Tapi aku tak ambil pusing. Toh, tugasku bukan mencari perhatian. Aku tinggal di kamar belakang, dekat dapur. Kamarnya sederhana, tapi bersih dan lengkap. Ada lemari kecil, kasur empuk, dan jendela yang menghadap taman belakang. Satu-satunya hal aneh dari kamar itu adalah lukisan bunga di dinding. Aku tak bisa menjelaskan mengapa lukisan itu terasa begitu akrab. Warna-warnanya, guratan tangkainya, seperti pernah kulihat di tempat lain. Setiap malam sebelum tidur, aku suka duduk di pojokan kasur sambil menatap langit-langit kamar. Kadang-kadang, dalam kesunyian itu, aku merasa seperti sedang berada di rumah sendiri. Padahal aku tak pernah tahu apa arti kata rumah yang sesungguhnya. Kadang aku meneteskan air mata tanpa alasan jelas. Mungkin tubuhku mengingat sesuatu yang pikiranku lupakan. Hari demi hari berlalu. Pekerjaanku lancar. Tidak ada yang aneh, kecuali satu hal yang mulai terasa mengusik. Setiap aku membersihkan ruangan lantai 2,
Terutama dekat kamar utama Bu Melati, aku dilarang keras masuk ke dalam. Bahkan hanya berdiri di depan pintunya pun, Mbak Ita langsung menegur. "Ran, situ gak usah ke sana ya. Gak boleh ada yang bersih-bersih kamar Bu Melati. Itu beliau yang urus sendiri." Awalnya aku tak curiga. Tapi lama-lama aku penasaran. Mengapa ruangan itu begitu tertutup? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Pernah suatu siang, aku dengar suara gaduh dari kamar itu. Seperti suara seseorang menangis tertahan. Lalu dibarengi bunyi pintu dibanting. Tapi saat kutanya ke Mbak Ita, ia hanya menjawab singkat. "Mungkin anak-anak lagi main." Malamnya, saat semua sudah tidur, aku berjalan pelan-pelan ke dapur mengambil air. Melewati tangga ke lantai 2, langkahku terhenti. Di ujung anak tangga, kamar itu sedikit terbuka. Cahaya lampunya mengintip dari celah pintu. Aku menahan napas. Rasanya seperti ada yang memanggilku dari dalam. Tapi bukan suara orang, melainkan perasaan. Aku tidak masuk malam itu. Aku hanya berdiri, menatap, lalu kembali ke kamar dengan dada sesak. Tapi malam-malam berikutnya, mimpi-mimpi aneh mulai datang. Tentang suara seorang anak kecil. Tentang taman luas. Tentang boneka yang dipeluk 2 anak perempuan. Satu bernama Rani. Satunya lagi, bernama Raya. Hari-hariku di rumah Bu Melati berjalan dengan ritme yang nyaris seperti jam dinding. Teratur, tenang, tapi dingin. Setiap pagi aku bangun pukul 5, menyiapkan teh untuk Bu Melati dan sarapan untuk Genta dan Gita. Setelah itu menyapu, mencuci, mengepel, dan membereskan ruang keluarga. Siangnya, kadang aku bantu di dapur, kadang mencuci baju, kadang ikut menidurkan anak-anak. Semuanya terkesan biasa. Tapi ada satu hal yang pelan-pelan membuat aku merasa ganjil. Aturan-aturan di rumah ini terlalu kaku. Sebenarnya tidak ada larangan yang tertulis. Tapi sejak awal aku datang, Mbak Ita sudah mewanti-wanti banyak hal. Tidak boleh bersih-bersih ke kamar utama. Tidak boleh naik ke lantai 2 tanpa izin. Tidak boleh membuka laci di ruang kerja Pak Daniel. Bahkan, aku dilarang masuk ke gudang belakang, tempat yang terkunci dan selalu gelap. Padahal pintunya terbuat dari kaca buram yang memperlihatkan siluet rak-rak besar di dalamnya. "Pokoknya kamu bersihkan area dapur, kamar tamu, dan ruang keluarga aja. Lainnya biar saya yang urus," kata Mbak Ita suatu pagi saat kami sedang menyiapkan lauk. Aku mengangguk, mencoba patuh. Tapi semakin lama aku tinggal, semakin aku merasa ada yang disembunyikan. Rumah itu terlalu besar untuk dihuni 4 orang. Tapi beberapa ruangan seperti tidak pernah disentuh. Bahkan debunya pun nyaris tidak berubah. Yang paling mencurigakan adalah kamar utama. Letaknya di ujung lorong lantai 2. Pintu kayu coklat tua itu selalu tertutup rapat. Bahkan saat semua penghuni rumah sedang berada di luar. Satu kali, aku mendengar suara seperti orang bercakap pelan dari dalam kamar. Padahal saat itu hanya aku dan Bu Melati di rumah. Dan Bu Melati sedang ada di taman belakang. Siapa yang ada di dalam? Aku sempat bertanya pada Genta dan Gita, dengan gaya bercanda. "Kakak-kakak pernah gak sih main di kamar Mama?" Gita langsung menggeleng keras. "Gak boleh. Nanti Mama marah," jawabnya cepat, sambil menatapku dengan sorot mata ketakutan. Genta ikut menimpali. "Di kamar Mama itu ada barang rahasia," katanya. "Tapi gak boleh ada yang tahu." Aku diam. Ada perasaan aneh yang menyusup ke dalam dada. Apa sebenarnya yang disembunyikan Bu Melati? Kenapa bahkan anak-anaknya sendiri tak boleh tahu? Sementara itu, gudang belakang pun menyimpan misteri. Suatu sore, saat hujan turun deras dan listrik sempat padam beberapa menit, aku melihat cahaya kecil dari celah pintu gudang. Aku mengira mungkin lampu emergency otomatis menyala. Tapi ketika aku dekati, tak ada apa-apa. Pintu tetap terkunci. Saat kuintip dari sela kaca buramnya, aku melihat sesuatu tergeletak di atas rak. Sebuah boneka berambut keriting, memakai gaun merah kusam. Boneka itu membuat tubuhku merinding. Ada perasaan seperti ditarik mundur, seperti jantungku mengenal benda itu. Tapi otakku menolak percaya. Sejak malam itu,
Mimpi-mimpi anehku makin menjadi-jadi. Aku bermimpi sedang berada di taman. Ada dua anak kecil berlari mengejar kupu-kupu. Yang satu tertawa ceria. Yang satu lagi berdiri di bawah pohon sambil memanggil. "Rani, ayo ke sini." Aku takut sendiri. Tapi dalam mimpi itu, aku tidak bisa bergerak. Kaki terasa berat. Dan suara anak itu semakin jauh. Saat aku berusaha menoleh, semuanya gelap. Paginya, aku bangun dengan keringat dingin. Dan tanpa sadar, aku menyebut nama, Raya. Aku sendiri bingung. Nama itu terlalu sering muncul dalam mimpiku. Padahal aku tidak pernah punya saudara. Setidaknya, tidak pernah diberitahu punya saudara oleh pengurus panti. Tapi perasaan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Seolah tubuhku punya kenangan sendiri yang tidak ingin dibuka. Lalu keanehan lainnya muncul saat aku menemukan bahwa Bu Melati sering termenung di balkon atas setiap malam. Ia duduk diam, menatap langit, sambil menggenggam secangkir teh yang hampir tak pernah ia minum. Aku kadang melihatnya dari kejauhan. Bayangan tubuhnya tampak begitu sendu, seperti sedang menunggu seseorang. Tapi setiap kali aku mencoba menyapa, ia hanya menjawab pelan. "Sudah malam, Rani. Kamu istirahatlah." Dan ada satu hal lagi yang tak kalah janggal. Bu Melati sangat tertarik dengan hal-hal kecil dariku. Suatu ketika aku sakit ringan karena kelelahan. Ia langsung memanggil dokter ke rumah. Ia menemaniku tidur, mengelus kepalaku, bahkan menyuapi bubur. Aku merasa terharu, tapi juga bingung. Aku hanya pembantu. Tidak pernah ada majikan yang memperlakukan pembantu seperti anak sendiri. Ada yang lebih dalam dari sekadar simpati. Pernah, aku sedang lipat baju di ruang tengah. Bu Melati lewat, lalu berhenti saat melihat bekas luka kecil di lenganku. Ia mendekat, menyentuh perlahan, lalu bertanya lirih. "Kamu pernah jatuh waktu kecil?" Aku terdiam. "Gak tahu, Bu. Mungkin." Bekas lukanya masih sama, gumamnya, nyaris tak terdengar. Lalu ia pergi begitu saja. Bekas luka? Kenapa ia bisa bilang begitu? Hari itu aku tidak bisa tidur. Aku mulai mengingat-ingat tubuhku sendiri. Benar, aku memang punya bekas luka kecil di lengan kiri, bentuknya seperti setengah lingkaran. Tapi aku tak pernah tahu dari mana datangnya. Bahkan pengurus panti bilang mungkin karena gigitan serangga saat aku masih bayi. Tapi Bu Melati bicara seolah dia tahu luka itu sejak lama. Satu demi satu pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban. Tapi aku tahu, lambat laun semuanya akan terbuka. Aku tidak bisa terus diam dan menerima semua larangan yang diberlakukan tanpa penjelasan. Ada sesuatu di rumah ini. Sesuatu yang berkaitan dengan masa laluku. Dan entah kenapa, perasaan itu semakin kuat setiap kali aku melewati lemari tua di dekat tangga, yang konon katanya tidak pernah dibuka sejak keluarga itu pindah ke rumah tersebut. Lemari yang kuncinya selalu hilang. Lemari yang entah kenapa membuatku ingin menangis hanya dengan menatapnya. Setelah malam-malam panjang yang dihantui mimpi-mimpi aneh, aku mulai merasa bahwa tubuhku menyimpan kenangan yang pikiranku tolak untuk percaya. Bukan karena aku tak ingin mengingat, tapi karena aku tak tahu bagaimana caranya. Rasanya seperti berdiri di depan pintu yang terkunci, lalu mendengar suara tangis dari dalam, tapi kunci pintu itu hilang entah kemana. Sampai pada suatu pagi, saat aku membersihkan rak dekat ruang keluarga, Bu Melati memberiku tugas tambahan, menyapu gudang belakang. Aku sempat terkejut. Bukankah tempat itu selama ini dilarang? Tapi Bu Melati hanya berkata pendek, "Kuncinya ketemu. Sudah saatnya dibereskan." Aku tidak berani banyak tanya. Mungkin ia ingin menyimpan barang-barang lain. Mungkin juga ada barang lama yang mau dibuang. Aku hanya mengangguk, mengambil sapu, dan mengikuti Mbak Ita yang membawa kunci kecil perak ke arah pintu kaca buram di belakang dapur. Begitu pintu terbuka, aroma lembab langsung menyeruak. Gudang itu dingin, penuh debu, dan remang. Rak-raknya tinggi, dipenuhi kotak kardus, koper tua, dan beberapa karung plastik yang diikat rapat. Lampu bohlam di langit-langit berkelip pelan, seolah enggan menyala terang. Mbak Ita menunjuk ke tumpukan sebelah kiri dan berkata,
Bersihin bagian sini dulu aja. Tapi jangan bongkar kotak yang di pojok ya. Itu simpanan lama Bu Melati. Aku mengangguk, lalu mulai bekerja. Aku menarik-narik karung, menyapu sarang laba-laba di sudut-sudut langit-langit, dan membuka sebagian kotak untuk menyortir mana yang bisa dibuang. Saat sedang membungkuk menyapu, aku melihat sesuatu tergolek di bawah rak, terselip, tertutup debu, tapi warnanya mencolok. Sebuah boneka kecil dengan rambut keriting kusut dan gaun merah pudar. Tanganku bergetar saat mengangkatnya. Boneka itu tidak asing. Matanya yang bulat, senyumnya yang dijahit dengan benang hitam, dan potongan pita biru di lehernya. Semua terlalu akrab. Aku merasa pernah memeluk boneka ini. Bahkan, memberinya nama. Ada sesuatu yang terukir di punggung boneka. Huruf-huruf yang sudah pudar. Rani Raya. Dunia seakan berhenti. Aku menatap boneka itu lama sekali. Lidahku keluh. Tangan terasa dingin. Ada gelombang emosi yang datang bertubi-tubi. Takut, bingung, tapi juga hangat. Seolah ada lubang besar dalam diriku yang tiba-tiba tersentuh cahaya. Aku duduk di lantai gudang itu, memeluk boneka kotor itu seperti harta karun. Air mataku menetes pelan. Aku tidak tahu siapa itu, Raya, tapi nama itu kembali menggema di dalam kepalaku. Sama seperti yang muncul dalam mimpi. Anak perempuan yang berdiri di bawah pohon sambil memanggilku. Aku mencoba mengingat, memeras otak. Tapi yang muncul hanya potongan-potongan aneh. Tawa dua anak kecil, suara nyanyian lagu anak-anak, seseorang memanggil. Rani, jangan pergi dulu. Lalu gelap. Sejak saat itu, bayangan masa kecilku mulai muncul secara acak. Saat mencuci piring, aku tiba-tiba teringat lantai kayu dengan suara berderit. Saat mengepel ruang keluarga, aku mendengar suara anak-anak menyanyi, padahal tak ada siapapun. Sekali waktu, aku bahkan memanggil Mbak Ita dengan nama, Bude, tanpa sadar. Ia hanya menatapku aneh, lalu menjawab, "Saya bukan Bude kamu, Rani." Aku tersipu malu, tapi dalam hati bingung. Kenapa mulutku bisa otomatis berkata begitu? Malam-malamku pun makin gelisah. Aku tidak bisa tidur tenang. Bahkan saat menutup mata, yang kulihat hanya rumah kayu tua dengan dua tempat tidur kecil yang bersebelahan. Di satu tempat tidur ada boneka merah itu. Di tempat lain, ada selimut kuning bermotif bebek yang terasa milikku. Rasa penasaran memuncak. Keesokan harinya, aku memberanikan diri mengunjungi panti asuhan lamaku saat mendapat libur dari Bu Melati. Lokasinya tidak jauh dari pasar lama. Gedungnya masih sama, catnya mengelupas, pintu pagar berkarat, dan suara anak-anak kecil berlarian di halaman depan. Aku disambut oleh Bu Yani, salah satu pengurus lama yang masih mengenaliku. Kami berbincang sejenak, lalu aku menceritakan mimpiku, boneka itu, dan nama, Raya, yang terus muncul. Bu Yani tampak kaget, lalu diam cukup lama. Ia akhirnya menarik napas panjang, masuk ruang administrasi, dan keluar membawa sebuah kotak kecil dari lemari tua. Di dalamnya ada beberapa barang yang katanya dulu ditemukan bersamaku saat aku masih bayi. Isinya cuma 3 benda. Sepotong kain lusuh yang sudah hampir robek seluruhnya, sebatang pensil pendek, dan pin rambut kecil berbentuk kupu-kupu warna emas. Tapi yang membuat dadaku sesak adalah kain itu. Di salah satu sudutnya, tertulis dengan tinta spidol merah, "Raya sayang Rani." Tanganku gemetar. Aku menatap Bu Yani yang kini ikut menahan tangis. Kami tidak tahu siapa yang menuliskannya. Tapi itu satu-satunya petunjuk yang kami temukan saat kamu dibawa ke sini. Kamu waktu itu dalam kondisi luka di kepala, pingsan, dan tidak bisa bicara. Polisi bilang kamu mungkin ditinggal di sana karena kecelakaan atau mungkin diculik lalu dibuang. Ucap Bu Yani lirih. Aku tak bisa berkata apa-apa. Semua potongan mulai terasa saling berkaitan. Boneka itu, nama Raya, kain itu, bekas luka di lenganku. Tapi semuanya masih mengambang. Tak ada satupun yang benar-benar menjelaskan siapa aku. Sepulangnya dari panti, aku duduk di kamar dengan mata kosong. Boneka itu kuletakkan di pangkuan. Kain dengan tulisan itu kupegang erat.
Ada suara dalam hati kecilku yang terus berbisik. Kamu bukan hanya pembantu. Kamu sedang mencari dirimu sendiri. Dan saat malam tiba, suara tangis kembali terdengar samar di ujung lorong lantai 2. Suara yang sama, dari kamar yang selama ini dilarang untuk aku masuki. Sejak kunjunganku ke panti asuhan dan penemuan kain bertuliskan, "Raya sayang Rani," pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Rasanya seperti jendela yang selama ini tertutup rapat, kini mulai terbuka sedikit demi sedikit. Tapi angin yang masuk bukan sekadar sejuk, melainkan membawa aroma masa lalu yang asing sekaligus menyesakan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di depan cermin kecil di kamar, menatap pantulan wajah yang selama ini kupandangi setiap pagi tanpa pernah bertanya, siapa sebenarnya aku? Aku mengamati setiap lekuk wajah, setiap garis halus, lalu perlahan membuka bagian belakang rambutku. Di situ, samar-samar, masih terlihat bekas luka yang bentuknya tidak beraturan. Luka lama, bekas sayatan atau mungkin benturan. Aku menyentuhnya pelan. Sakitnya sudah tak ada, tapi ada sensasi aneh, seperti rasa nyeri yang muncul dari dalam jiwa. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Sebuah kilasan yang singkat tapi jelas. 2 anak kecil sedang berlarian. Salah satunya terjatuh ke lantai keras. Suara jeritan kecil. Dar, teriakan seorang wanita yang menangis panik. Lalu gelap. Aku menarik napas dalam. Aku tahu ini bukan mimpi biasa. Potongan memori ini seperti datang sendiri, tanpa permisi. Seperti kepingan puzzle yang selama ini tercecer. Dan setiap malam, satu demi satu potongan itu mulai berdatangan. Keesokan harinya, aku kembali ke panti. Kali ini bukan hanya bertemu Bu Yani, tapi aku minta ditemui oleh dokter panti yang dulu pernah merawatku, jika masih ada. Namanya Pak Surya. Usianya kini sudah sangat tua, jalannya pun dibantu tongkat. Tapi saat melihatku, matanya langsung menyipit, seolah sedang membaca sesuatu dari balik wajahku. "Kamu, Rani?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Saya mau tanya sesuatu, Pak." Kami duduk di ruang belakang, tempat yang dulunya jadi ruang periksa kecil. Masih ada bau obat-obatan yang samar, bercampur dengan aroma kertas tua. "Dulu, saya dibawa ke sini dalam kondisi seperti apa, Pak?" tanyaku hati-hati. Pak Surya memejamkan mata sejenak, lalu membuka laci meja dan mengeluarkan map usang bertuliskan tanganku sendiri. "Rani." Di dalamnya, tertempel beberapa lembar catatan medis singkat dan foto kecil saat aku baru ditemukan. "Waktu kamu dibawa ke sini, kamu sekitar usia 5 atau 6 tahun. Kondisi tubuhmu lemah. Ada luka cukup dalam di kepala bagian belakang. Kami menduga kamu terbentur benda keras. Tidak ada tanda kekerasan lain, tapi kamu mengalami amnesia pasca trauma. Tak satu pun ingatanmu yang tersisa. Kamu bahkan tidak tahu nama sendiri. Nama, Rani, kami berikan karena itu satu-satunya kata yang bisa kamu ucapkan dengan jelas berulang kali. Rani, Rani." Aku terdiam. Seluruh tubuhku seperti membeku. Jadi, saat itu, satu-satunya yang tersisa dalam diriku adalah nama itu? Pak Surya menambahkan, "Kami laporkan ke polisi, tapi tidak ada keluarga yang datang. Tidak ada orang tua, tidak ada kerabat. Bahkan saat kami sebarkan foto ke berbagai posko kehilangan anak, hasilnya nihil. Waktu itu memang sedang banyak kasus kehilangan anak. Kami pikir kamu korban yang dibuang." Aku merasa leherku tercekat. "Pak, saat ditemukan, saya membawa apa saja?" Pak Surya membuka halaman berikutnya, lalu berkata pelan, "Kamu ditemukan dengan sepotong kain bertuliskan nama, Raya, sepotong pensil, dan pin rambut. Tidak ada pakaian khusus, tidak ada dokumen, tidak ada tanda identitas. Tapi kamu sempat menggambar sesuatu berulang-ulang saat mulai bisa memegang pensil." Ia membuka lembaran terakhir. Di situ, terlampir gambar yang sangat sederhana. 2 anak perempuan bergandengan tangan, di bawah pohon besar. Di atasnya tertulis, "Rani dan Raya bermain." Air mataku menetes. Aku ingat gambar itu. Aku menggambarnya terus-menerus saat kecil. Tapi tidak tahu kenapa.
Dan sekarang, semua itu terasa seperti bisikan dari masa lalu yang perlahan membuka diri. Aku pulang dengan dada penuh guncangan. Aku tahu, benang-benang yang dulu kusut sekarang mulai menemukan ujung. Tapi satu hal yang terus menggangguku. Jika aku adalah Rani, lalu siapa Raya? Kenapa tidak ada yang mencarinya? Atau, apakah dia sudah tidak ada? Malam itu, aku kembali duduk di depan lemari tua dekat tangga yang selalu membuatku sesak. Aku menatapnya lama sekali, seolah berharap lemari itu bisa bicara. Tanganku hampir saja menyentuh gagangnya, tapi langkah kaki di lantai atas membuatku cepat-cepat kembali ke kamar. Hari-hari berikutnya, suasana rumah mulai berubah. Bu Melati semakin sering menyendiri. Ia tak banyak bicara. Wajahnya pucat. Ia lebih sering duduk di balkon, menatap langit senja sambil membawa secangkir teh yang tak pernah diminum. Sampai suatu hari, saat aku sedang menyetrika pakaian anak-anak, Bu Melati masuk ruang cuci membawa sebuah kotak kecil. Ini, milik lama saya. Kamu bisa lihat kalau mau. Katanya tanpa menatapku. Aku membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada beberapa foto lawas. Salah satunya membuat jantungku seperti berhenti berdetak. Sebuah foto keluarga. Seorang wanita muda, mirip sekali dengan Bu Melati muda, seorang pria berkacamata, dan dua anak perempuan berdiri di depan rumah. Salah satunya, wajahnya sangat mirip denganku. Bahkan bekas luka kecil di lengan kirinya sama. Aku tidak bisa berpura-pura tidak terkejut. Bu, ini siapa? Bu Melati tidak menjawab. Ia hanya tersenyum samar dan berkata, kadang, masa lalu itu tidak hilang. Hanya tertimbun sementara. Dan kalau Allah menghendaki, akan terbuka di waktu yang tak kita duga. Aku menggenggam foto itu erat. Dalam diam, pikiranku bekerja sangat keras. Jika aku adalah Rani, dan semua ini benar, maka masa laluku tak sekadar gelap, tapi juga penuh kehilangan. Dan sekarang, aku tak bisa lagi lari dari kenyataan bahwa aku sedang berdiri di tengah rumah yang diam-diam menyimpan siapa diriku sebenarnya. Sejak malam aku melihat foto itu, suasana batinku tak pernah sama. Rasanya seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah terasa menyakitkan, tapi aku tetap harus terus melangkah, karena di ujung jalan ada sesuatu yang lebih menyakitkan jika tidak ku ketahui. Foto itu masih kusimpan diam-diam di dalam saku rahasia tasku. Aku terus menatap wajah anak kecil yang berdiri di samping seorang wanita dalam foto itu. Semakin lama ku pandangi, semakin aku merasa sedang melihat bayangan masa kecilku sendiri. Pose tubuhnya, cara ia memiringkan kepala, senyumnya yang agak miring ke kiri, semuanya seperti aku. Atau, lebih tepatnya, memang aku? Hari itu, aku kembali ke kamar dengan langkah pelan, membawa cucian anak-anak. Tapi sebelum aku sempat menyalakan setrika, tasku terjatuh karena tersandung kaki meja. Isinya berhamburan. Dan dari dalamnya, meluncur sepotong kain lusuh dengan warna pudar. Kain bertuliskan, Raya Sayang Rani. Kain itu jatuh tepat di dekat kaki Bu Melati, yang rupanya sudah berdiri di ambang pintu, mengawasi pekerjaanku sejak tadi. Aku spontan membungkuk, ingin mengambilnya. Tapi tangan Bu Melati lebih cepat. Ia menunduk, meraih kain itu, lalu mematung. Dari mana kamu dapat ini? Suaranya gemetar, seperti menahan sesuatu yang sangat dalam. Aku hanya berdiri terpaku. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi, seolah seluruh rumah ikut menahan napas. Ini, aku mencoba menjawab. Ini ditemukan bersamaku waktu aku masih kecil. Disimpan oleh panti asuhan. Baru beberapa hari ini aku tahu. Bu Melati memeluk kain itu ke dadanya. Matanya memerah. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya menatap benda itu seperti menemukan potongan jiwanya yang hilang. Lalu ia duduk di lantai. Perlahan. Air matanya mulai jatuh satu persatu. Mengalir begitu saja, tanpa suara. Tapi ekspresi wajahnya cukup membuat hatiku tercabik. Aku pikir, benda ini sudah lenyap, bisiknya pelan. Aku sendiri yang menjahit tulisan itu. Aku membatu. Bu? Ia menoleh padaku. Sorot matanya berubah.
Tak lagi hanya pandangan seorang majikan pada pembantunya. Tapi seperti seseorang yang sedang berusaha mengenali orang yang sangat dekat, sangat dicintai, tapi sudah lama hilang. Aku menjahitnya untuk 2 anak perempuanku. Saudara kembar, Rani dan Raya. Kain ini dulu kami bawa setiap jalan-jalan. Aku hafal setiap benang yang kutusukkan. Aku hafal tinta yang kugunakan. Ia menelusuri kain itu seperti sedang membaca lembaran kenangan yang tak pernah ia lupakan. Tubuhku bergetar. Nama-nama itu terlalu sering berputar dalam hidupku. Tapi baru kali ini semuanya seperti tersambung. Lalu, di mana mereka sekarang, Bu? Tanyaku dengan suara lirih. Meski sebagian hatiku tahu, aku mungkin sedang bertanya tentang diriku sendiri. Bu Melati tidak menjawab. Ia berdiri perlahan, lalu berjalan ke arah jendela, masih menggenggam kain itu. Matanya menerawang keluar, seperti mencari seseorang yang tak pernah pulang. Raya ditemukan. Tapi Rani tidak pernah kembali, ujarnya lirih. Aku tak tahu harus berkata apa. Tenggorokanku tercekat. Suara dalam hatiku berteriak, memaksaku menanyakan satu hal. Apakah mungkin aku adalah Rani itu? Tapi lidahku lumpuh. Aku tak berani mengatakannya. Belum sekarang. Terlalu banyak yang belum jelas. Hari itu, Bu Melati tak keluar kamar. Ia mengurung diri, menutup tirai, dan tak menjawab panggilan siapapun. Mbak Ita berkata ia mungkin sedang mengenang masa lalu. Tapi aku tahu, itu lebih dari sekadar kenangan. Itu luka yang belum pernah sembuh. Malamnya, saat semua sudah tidur, aku kembali mengeluarkan foto itu. Kali ini, kuletakkan berdampingan dengan kain, Raya Sayang Rani. Keduanya seperti 2 kunci yang membuka pintu yang sama. Di balik pintu itu, ada aku. Tapi aku belum tahu siapa diriku sebenarnya. Beberapa hari berikutnya, suasana rumah berubah drastis. Bu Melati tak lagi menyapaku seperti biasa. Ia jadi pendiam, banyak melamun, dan kadang berdiri lama di depan pintu kamar utama. Sekali waktu, aku melihatnya mengelus figura kecil di atas meja. Saat aku mendekat, ia buru-buru menyembunyikannya di balik lemari. Aku tak berani bertanya. Tapi rasa penasaranku tak bisa dibendung. Satu sore, saat Bu Melati keluar rumah untuk menghadiri undangan, aku memberanikan diri masuk ke ruang kerjanya. Ini bukan ruang yang terlarang, tapi selalu tertutup. Di atas mejanya, aku menemukan map kecil berisi dokumen. Sebagian besar adalah surat-surat pribadi. Tapi di tengah tumpukan itu, ada sebuah album tua dengan sampul kulit coklat. Aku membuka perlahan. Foto-foto lama tertata rapi. Beberapa menunjukkan keluarga kecil bahagia, Bu Melati, Pak Daniel, dan 2 anak perempuan. Di foto-foto itu, kedua anak itu tampak ceria. Salah satu dari mereka mengenakan bando merah, satunya lagi bando biru. Dan sekali lagi, aku melihat wajah itu. Tapi tertulis jelas di bawah foto, Rani Raya, 2009. Tanganku gemetar. Aku tidak sedang membayangkan. Tidak sedang menghayal. Ini nyata. Ada bukti di depan mataku. Foto, nama, dan wajah yang tak bisa kukelak. Aku menarik napas panjang, memejamkan mata. Semua perasaan yang selama ini kuabaikan kini datang menghantam serentak. Bingung, marah, takut, haru. Tapi yang paling mendominasi adalah rasa kehilangan. Seolah aku berada di tengah antara masa lalu yang belum selesai dan masa depan yang belum siap. Saat aku ingin mengembalikan album itu ke tempatnya, aku mendengar suara langkah kaki dari tangga. Aku panik. Cepat-cepat membereskan segalanya, menutup map, dan kembali ke kamar. Tapi sepanjang malam, aku tak bisa tidur. Aku tahu, semuanya tidak bisa kuabaikan lagi. Aku tidak bisa terus bersikap seolah ini hanya kebetulan. Karena setiap kali aku memandang wajahku di cermin, aku merasa seperti sedang memandang anak yang dulu hilang, tapi belum benar-benar pulang. Sejak aku melihat nama, Rani, tertulis di bawah foto itu, aku tahu langkahku sudah terlalu jauh untuk mundur. Tapi aku juga sadar, semakin dalam aku menggali, semakin besar pula risiko yang harus kutanggung.
Ini bukan lagi sekadar tentang masa lalu. Ini tentang jati diriku. Tentang apa yang selama ini hilang. Tentang siapa aku sebenarnya. Aku mencoba menjalani hari seperti biasa. Bangun pagi, bantu masak, bersihkan kamar anak-anak, menyiram tanaman. Tapi semuanya terasa hambar. Wajah Bu Melati semakin sulit ditebak. Kadang ia menatapku dengan penuh tanya. Kadang menghindari kontak mata. Seolah kami sama-sama tahu sesuatu yang belum siap kami ungkapkan. Sampai akhirnya hari itu datang. Bu Melati sedang keluar kota bersama Pak Daniel. Mereka menghadiri acara keluarga yang cukup jauh. Hanya aku dan anak-anak yang tinggal di rumah. Mbak Ita juga sedang libur. Kesempatan langka ini membuat rasa penasaranku tak lagi bisa kutahan. Aku berjalan perlahan ke arah lantai 2, ke kamar utama yang selama ini terkunci rapat. Tapi anehnya, pintu kamar itu tidak terkunci hari itu. Gagangnya bisa diputar dengan mudah, dan begitu terbuka, aroma khas menyeruak keluar. Wangi lavender bercampur aroma kayu tua, sama seperti yang sering tercium di mimpiku. Ruangan itu sunyi. Tirai tertutup separuh, membiarkan cahaya matahari masuk secara samar. Di dalamnya ada ranjang besar dengan selimut tebal yang dilipat rapi, meja rias penuh botol kecil, lemari pakaian yang tertutup rapat, dan sebuah meja kerja kayu jati yang tampak tua dan berat. Di samping meja kerja, ada satu lemari laci 3 tingkat yang menarik perhatianku. Aku mendekat. Laci pertama berisi buku catatan dan perlengkapan tulis. Laci kedua kosong. Tapi laci ketiga, yang paling bawah, terkunci. Aku mencoba menarik, tapi tidak bisa. Aku mencari-cari kunci di sekitar meja. Di balik figura, di bawah taplak, hingga di dalam kotak perhiasan kecil. Tapi tak kutemukan. Hingga akhirnya, saat aku membuka laci pertama lebih teliti, aku menemukan sesuatu tergelincir di balik tumpukan kertas. Sebuah kunci kecil berwarna emas. Tanpa ragu, aku kembali ke laci bawah dan mencobanya. Klik. Laci itu terbuka. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Di dalamnya, aku menemukan tumpukan kain, beberapa buku harian kecil, dan di bawah semuanya, sebuah album foto tua. Tanganku gemetar saat menariknya keluar. Sampulnya dari kulit coklat yang sudah mengelupas di tepinya. Di bagian depannya, tertulis dengan tinta emas yang hampir pudar, untuk Rani Oraya. Aku membuka halaman pertama. Ada foto keluarga, Bu Melati, Pak Daniel, dan 2 anak kecil yang sedang duduk di taman bermain. Halaman kedua, foto 2 anak perempuan sedang meniup lilin ulang tahun. Salah satu dari mereka mengenakan bando merah, satunya bando biru. Sama seperti dalam foto sebelumnya. Tapi yang membuatku terdiam bukan hanya gambar mereka, melainkan tulisan di bawah setiap foto. Setiap momen dicatat, tanggal dituliskan, dan nama disebutkan. Dan di beberapa foto, hanya satu nama yang terus muncul, Rani. Halaman ketiga, keempat, kelima, semuanya tentang Rani. Tentang ulang tahunnya, tentang hari pertamanya sekolah, tentang ia yang suka bermain boneka berambut keriting. Aku membeku saat membaca keterangan di satu halaman. Rani jatuh saat main sepeda, luka di kepala belakang. Raya terus menangis karena takut kehilangan kembarannya. Hari itu, kami ke rumah sakit sampai tengah malam. Luka di kepala belakang. Sama seperti bekas luka yang kupunya. Tanganku mulai gemetar. Aku mencoba tetap tenang. Tapi dadaku seperti dihantam sesuatu yang tak terlihat. Aku membalik halaman lagi, dan menemukan satu foto yang berbeda. Kali ini hanya satu anak yang duduk di ayunan. Ia menunduk. Wajahnya tak terlihat jelas. Tapi yang membuatku menahan napas adalah caption di bawahnya. Foto terakhir Raya bersama Rani. Sebelum Rani menghilang di taman. Kami ke toilet hanya sebentar. Lalu Rani lenyap. Dunia kami ikut hancur setelahnya. Aku menutup album itu pelan. Tapi seluruh tubuhku sudah menggigil. Aku adalah Rani. Tidak ada lagi yang bisa mematahkan dugaan itu. Luka di kepala. Boneka merah. Nama yang kuucapkan berulang saat kecil. Dan sekarang, album ini. Tapi di tengah rasa syok itu,
Ada perasaan ganjil lain yang tumbuh. Kalau benar aku adalah Rani, mengapa tidak ada yang mencariku? Mengapa baru sekarang aku kembali? Dan yang lebih penting, apa yang sebenarnya terjadi di hari aku menghilang? Aku duduk di tepi ranjang, masih memeluk album itu. Air mataku mengalir begitu saja. Aku ingin marah. Aku ingin tahu kenapa hidupku dirampas. Tapi lebih dari itu, aku ingin tahu, siapa sebenarnya Raya? Aku kembali menyusun semua barang ke dalam laci seperti semula. Menutupnya pelan, mengunci, dan menyimpan kunci kecil itu di tempat semula. Sebelum keluar dari kamar, aku menatap seluruh ruangan sekali lagi. Ada rasa kosong yang aneh. Rasa yang selama ini kurasakan sejak pertama kali aku tinggal di rumah ini. Rasa seperti aku pulang ke tempat yang bahkan tidak mengenaliku lagi. Malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya duduk di pinggir jendela kamar sambil menatap langit. Di luar, bulan setengah tertutup awan. Suasana sunyi. Tapi di dalam diriku, ada badai yang tak bisa kutenangkan. Dan ketika angin malam berhembus pelan, aku seperti mendengar suara yang sangat akrab. Rani, kamu pulang, ya? Sejak aku membuka album tua dari laci terlarang itu, kepingan puzzle dalam hidupku semakin jelas. Aku tidak lagi berdiri dalam bayangan teka-teki, tapi di ambang kenyataan yang selama ini tak terungkap. Bahwa aku adalah Rani, anak yang hilang, anak yang terluka dan terlupa. Anak yang, entah kenapa, dibawa jauh dari keluarganya hingga kehilangan nama, ingatan, dan arah. Tapi satu hal yang belum bisa kuterima sepenuhnya adalah sikap Bu Melati. Jika ia memang tahu, mengapa ia diam? Mengapa tidak langsung memelukku dan berkata, "Kamu anakku?" Atau, kalaupun ragu, kenapa ia menahan diri seperti menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kehilangan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus bergelayut sepanjang malam. Aku nyaris tak bisa tidur. Dan ketika pagi datang, aku merasa dadaku makin sesak. Aku tidak ingin menunggu lebih lama. Sudah cukup lama aku hidup dalam gelap. Kali ini, aku butuh jawaban. Dari orang yang menyimpan semuanya. Dari Bu Melati. Siang itu, saat suasana rumah sepi dan anak-anak sedang bermain di luar, aku mengetuk pintu kamar Bu Melati. Awalnya tak ada jawaban. Tapi aku tetap berdiri di depan, menunggu dengan napas tertahan. Akhirnya pintu dibuka. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi sorotnya tajam, seperti tahu apa yang akan kutanyakan. "Ada apa, Rani?" tanyanya pelan. Aku menggenggam ujung bajuku. "Bu, saya ingin bicara." Empat mata. Ia membuka pintu lebih lebar, lalu memberi isyarat agar aku masuk. Kami duduk di sofa kecil dekat jendela. Tirai dibuka separuh, membiarkan cahaya lembut menerpa wajahnya. Aku mengambil napas dalam, lalu berkata, "Saya tahu siapa saya." Bu Melati terdiam. Tangannya yang semula menyentuh cangkir teh kini mengendur. Aku bisa melihat tubuhnya menegang. "Saya sudah lihat album foto itu." Lanjutku. "Saya tahu saya bukan orang asing di rumah ini. Saya tahu saya bukan sekadar pembantu yang datang dari panti asuhan." Ia menunduk. Beberapa saat tak ada suara. Tapi kemudian, ia mengangkat kepalanya. Matanya mulai berkaca. "Kamu tahu sejak kapan?" "Sejak saya menemukan boneka merah itu di gudang. Sejak saya kembali ke panti dan diberi kain bertuliskan, 'Raya sayang Rani.' Sejak saya lihat foto itu. Sejak saya temukan bekas luka di kepala saya. Sejak semuanya tiba-tiba terasa begitu familiar." Bu Melati menutup wajahnya dengan tangan. Bahunya bergetar. Tangis yang ditahan bertahun-tahun akhirnya meledak. "Allah, akhirnya kamu kembali." Gumamnya, nyaris tak terdengar. Aku hanya bisa memandangnya. Tidak tahu harus sedih atau marah. Ia bangkit perlahan, mengambil sebuah kotak kecil dari lemari. Kotak itu dibungkus kain sutra dan tampak seperti benda yang sangat berharga. Ia menyerahkannya padaku tanpa berkata apa-apa. Dengan tangan gemetar, aku membuka kotak itu. Di dalamnya, ada 2 pin rambut berbentuk kupu-kupu. Satu berwarna biru, satu lagi emas.
Dan di bawahnya, selembar foto yang sudah mulai pudar. Aku dan seorang anak perempuan yang mirip denganku. Kami tersenyum, saling memeluk, di depan taman bunga. Raya, bisikku. Bu Melati mengangguk. Dia kembar tidak identik denganmu. Kalian seperti siang dan malam. Kamu aktif, keras kepala, berani. Sementara Raya pendiam, penakut, dan sangat lengket padamu. Ia mulai bercerita dengan suara lirih, seperti membuka luka lama yang belum pernah sembuh. Kami kehilanganmu saat kalian berdua bermain di taman kota. Aku hanya pergi sebentar ke toilet. Waktu kembali, kamu sudah tak ada. Raya menangis histeris. Dia terus bilang kamu dibawa orang. Kami cari ke seluruh penjuru taman, melapor ke polisi, sebar foto, tapi tak pernah ada kabar. Kenapa tidak mencari ke panti asuhan? Tanyaku cepat. Kami mencari ke semua tempat, tapi tidak ada yang memberi informasi soal anak bernama Rani. Waktu itu, kami tidak tahu kalau kamu bahkan lupa siapa dirimu. Tidak ada media yang memberitakan penemuan anak tak dikenal. Polisi menyerah setelah 2 tahun. Tangisku pecah. Rasa sesak yang selama ini membatu dalam dada, akhirnya meledak dalam isakan. Aku duduk bersimpuh di lantai, memeluk kotak itu erat-erat. Bu Melati ikut turun, memelukku. Kamu tumbuh, jadi gadis kuat. Walau tanpa ingatan, kamu tetap bertahan. Allah tahu kamu anak baik. Kamu datang kembali, meski tidak dengan cara yang kami harapkan. Aku ingin bertanya banyak hal lagi. Tentang hari itu. Tentang kenapa tidak ada satupun yang mengenaliku saat aku mulai besar. Tapi pertanyaanku tertahan saat Bu Melati berkata pelan. Ada satu hal yang belum kamu tahu. Aku menatapnya. Ia menunduk, menggenggam tanganku erat-erat. Raya, dia tidak kuat. Setelah kehilanganmu, dia berubah drastis. Setiap malam menangis, setiap pagi mencari. Ia bahkan tidak mau sekolah. Dia mengurung diri, menulis surat untukmu, menggambar kalian berdua, dan terus menyalahkan dirinya sendiri. Hingga suatu malam, 5 tahun lalu, Bu Melati terisak. Ia tidak bisa melanjutkan. Aku tahu apa yang akan ia katakan, dan aku belum siap mendengarnya. Tapi hatiku seperti sudah tahu sebelum kata itu diucapkan. Raya, sudah gak ada, ya, Bu? Tanyaku, nyaris berbisik. Bu Melati mengangguk sambil menangis. Dia jatuh sakit. Awalnya ringan, tapi lama-lama melemah. Dokter bilang jiwanya tidak kuat. Ia kehilangan semangat hidup. Waktu terakhir dia bicara, kalimatnya cuma satu. Kalau Rani kembali, bilang aku sayang dia. Dunia runtuh. Aku tidak pernah membayangkan kepulanganku akan seperti ini. Aku kembali. Tapi setengah jiwaku tidak menungguku lagi. Orang yang selama ini memanggil namaku dalam mimpi, ternyata telah pergi saat aku masih berjuang menemukan siapa diriku. Aku memeluk Bu Melati lebih erat. Kali ini bukan sebagai pembantu, tapi sebagai anaknya. Anak yang hilang, dan akhirnya pulang. Tapi kepulanganku tidak membawa senyum, melainkan luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan dengan kata-kata. Dan di dalam hatiku, hanya satu hal yang menggema. Raya, maafkan aku telat pulang. Sejak pulang dari taman itu, aku seperti bukan Rani yang dulu lagi. Bukan lagi pembantu yang bekerja dari pagi hingga malam tanpa tahu akar hidupnya. Bukan pula gadis tanpa keluarga yang selalu menatap sepi di langit-langit kamar setiap malam. Kini aku tahu siapa aku. Aku tahu dari mana aku berasal. Dan aku tahu bahwa seseorang pernah mencintaiku begitu dalam, hingga cinta itu tetap hidup bahkan setelah raganya tiada. Raya, namamu masih bergema di kepalaku setiap kali aku menutup mata. Suaramu, bayanganmu, tawa kecilmu yang entah kenapa semakin jelas sejak aku berdiri di depan pusaramu. Beberapa hari setelah kami berziarah, Bu Melati memberiku sesuatu yang ia simpan bertahun-tahun. Raya pernah menulis surat untukmu, katanya sambil menyerahkan sebuah buku catatan kecil bersampul biru laut. Sampulnya sedikit pudar, ujung-ujungnya sobek, tapi halaman-halamannya masih utuh. Aku membukanya dengan jari gemetar.
Di dalamnya, tertulis ratusan baris tulisan tangan kecil, rapi, dan penuh coretan emosi. Semua ditulis dengan pena warna-warni. Judulnya satu. Untuk Rani, kalau kamu kembali. Mataku langsung panas. Aku mulai membaca halaman pertama. Rani, kamu di mana? Aku mimpiin kamu lagi semalam. Tapi kamu gak mau ngomong. Kamu cuma duduk di taman, pegang boneka kita. Aku lari ke arahmu, tapi kamu malah hilang. Aku nangis pas bangun. Kakiku lemes. Tapi Bunda bilang kamu pasti balik. Jadi aku percaya. Aku nunggu ya. Halaman demi halaman, surat demi surat, aku baca semua. Di halaman berikutnya, tulisannya makin dewasa. Tahun demi tahun terasa dalam perubahan gaya tulisannya. Dari anak kecil yang menulis, aku kangen kamu, jadi remaja yang berkata, aku mulai lupa suaramu, Ran. Tapi aku gak mau lupa wajahmu. Aku gambar kamu terus tiap malam. Kadang aku tidur peluk boneka merah kita. Aku minta ke Allah tiap malam, semoga kamu gak kedinginan, gak kelaparan, dan ada orang baik yang jagain kamu. Lalu aku sampai di halaman terakhir. Tulisan di sana paling rapi, paling panjang, tapi juga paling berat ku baca. Seperti surat perpisahan. Rani, mungkin kamu baca ini waktu aku udah gak ada. Tapi itu gak apa-apa. Aku cuma mau kamu tahu kalau kamu tetap saudaraku. Kamu tetap bagian hidupku. Kamu bagian terbaik dari hidupku. Mungkin Allah ambil aku lebih dulu supaya aku bisa jaga kamu dari langit. Jangan sedih. Ya, jangan salahin diri sendiri. Aku ikhlas. Aku cuma minta satu. Jangan pernah lupakan aku. Dan, kalau kamu ketemu Bunda, peluk dia. Karena aku udah gak bisa. Tanganku menutup buku itu sambil tubuhku mulai bergetar. Air mataku tak bisa kutahan. Aku menangis, bukan hanya karena kehilangan, tapi karena aku benar-benar merasakan cinta dari seseorang yang tidak menuntut apapun kecuali agar aku kembali. Raya tidak marah aku hilang. Tidak kecewa aku lupa. Yang dia lakukan hanya satu, menunggu, dan mencintai dalam diam. Aku memeluk buku itu seperti memeluk tubuhnya. Mengusap setiap goresan tinta itu seperti mengusap pipinya yang mungkin dulu sering kupeluk sebelum tidur. Rasanya seperti bicara dengan hantu masa lalu yang tidak menakutkan, tapi justru menenangkan. Malamnya, aku membawa buku itu ke kamar Raya. Ya, ternyata kamar itu masih ada. Masih dijaga. Masih dibiarkan utuh oleh Bu Melati. Tidak ada yang berubah. Spray tempat tidurnya masih warna ungu muda dengan motif bunga matahari. Di atas meja ada pulpen-pulpen warna-warni. Di dinding tergantung foto masa kecil kami berdua. Dan di pojok kamar, di atas rak buku, ada satu boneka merah. Boneka yang sama seperti yang kutemukan di gudang. Aku masuk dengan langkah pelan. Duduk di lantai. Menyalakan lampu kecil di samping tempat tidur. Lalu membuka kembali surat terakhir itu dan membacanya pelan, sambil menyandarkan kepala ke dinding. Dan entah kenapa, di ruangan itu aku tidak merasa sendiri. Ada hawa yang hangat, seperti pelukan, seperti napas yang tenang, seperti tawa kecil yang hanya bisa kudengar jika aku benar-benar diam. Saat aku memejamkan mata, aku bisa membayangkan Raya berdiri di dekatku, mengenakan baju tidur kesukaannya. Rambutnya terikat dua, seperti dulu saat kami masih kecil. Dan ia tersenyum, seperti sedang berkata, akhirnya kamu pulang, Ran. Besoknya, aku meminta izin pada Bu Melati untuk menata kembali kamar itu. Bukan untuk diubah, tapi untuk dirawat. Aku bersihkan, aku ganti spray, aku tata ulang bukunya, dan aku pasang kembali lukisan kecil buatan Raya yang sudah nyaris tertutup debu. Aku ingin menjaga tempat ini seperti Raya menjaga kenangan tentangku dulu. Dan di meja belajar, aku meletakkan pin kupu-kupu warna biru. Di bawahnya, aku selipkan secari kertas dengan tulisan tanganku. Raya, suratmu sudah sampai. Sekarang giliran aku menulis balik. Rani sudah kembali, tapi kamu tak pernah pergi dari hatiku. Setelah itu, aku tidak lagi bermimpi tentang taman sepi atau suara kecil yang memanggil dari kejauhan.
Tapi malam itu, dalam tidurku, aku bermimpi sedang duduk di bangku taman dengan seorang gadis kecil yang menggenggam tanganku erat. Kami tertawa. Kami bercerita. Dan langit di atas kami bersih tanpa awan. Ketika aku menoleh, ia hanya berkata satu kalimat, sebelum berlari sambil melambai. Aku bahagia, Ran. Sekarang giliran kamu yang hidup bahagia. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin yang sama seperti biasanya. Tapi kali ini, pantulan yang kulihat bukan lagi sosok pembantu yang berseragam lusuh, yang matanya selalu menyimpan tanya tentang siapa dirinya. Tidak lagi seorang gadis panti yang pasrah menjalani hari tanpa masa lalu. Yang kulihat adalah aku, Rani Meilani Putri. Anak yang pernah hilang, namun kini telah kembali. Bukan kembali ke rumah megah atau ke kamar yang nyaman, tapi kembali ke pangkuan jati dirinya. Aku menyisir rambutku pelan, menatapin kupu-kupu kecil di sisi kiri kepalaku. Bukan untuk gaya, tapi sebagai pengingat bahwa aku pernah dicintai dengan cara yang paling dalam oleh seseorang yang kini menjaga dari kejauhan. Hari-hariku perlahan berubah. Tidak dalam sekejap, tapi sedikit demi sedikit. Bu Melati tak lagi menyuruhku mengerjakan pekerjaan rumah. Ia mulai memanggilku dengan nama, Rani, bukan, Dek, atau, Nak. Ia menyapaku dengan senyum lembut yang berbeda. Senyum seorang ibu yang akhirnya bisa memeluk anaknya kembali, meski bertahun-tahun sempat meyakini sang anak telah tiada. Genta dan Gita, dua anak kecil yang dulu kupandangi dari kejauhan sebagai anak majikan, kini memelukku tanpa canggung, menyebutku Kak Rani, dan sering meminta dibacakan cerita sebelum tidur. Mereka tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi entah bagaimana, mereka menerima kehadiranku bukan sebagai orang luar, tapi sebagai bagian dari rumah ini. Mbak Ita sempat kebingungan. Beberapa hari ia diam dan enggan menatapku. Mungkin bingung harus memperlakukan aku seperti apa. Tapi akhirnya, ia berkata dengan suara pelan, "Kalau memang kamu anak Bu Melati, berarti dari dulu sudah seharusnya kamu di sini. Bukan di dapur, tapi di ruang keluarga." Perkataan itu membuat mataku kembali memanas. Bukan karena sedih, tapi karena hati kecilku membenarkannya. Sejak hari itu, aku pindah kamar. Kamar kecil di dekat dapur itu kini kosong. Aku masuk ke kamar yang dulu adalah milik Rani kecil. Kamar yang sejak aku datang ke rumah ini selalu tertutup rapat. Kamarnya tidak megah, tapi ada kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Seolah temboknya mengingat tawa, pelukan, dan tangis dari dua anak perempuan yang pernah bermain di dalamnya. Aku tidur di ranjang yang dulu pernah kutinggalkan, menyentuh kembali boneka yang dulu pernah kupeluk. Dan setiap pagi, aku membuka jendela kamar, membiarkan cahaya matahari masuk dan menyapa benda-benda lama yang kini terasa seperti sahabat. Bu Melati membantuku memulai dari awal. Ia membantuku mengurus dokumen, memperbarui data, dan bahkan mendaftarkanku untuk melanjutkan sekolah kejar paket. Ia berkata, tak ada kata terlambat untuk jadi Rani yang seutuhnya. Pak Daniel, yang selama ini lebih banyak diam, akhirnya pun bicara. Suatu malam, ia datang ke kamarku sambil membawa bingkisan kecil. Isinya album foto lama, dan di halaman pertamanya, ia menyisipkan foto baru. Aku, Bu Melati, dirinya, dan Genta serta Gita. Kami duduk di taman belakang, di hari Minggu yang hangat. Foto ini kita simpan di ruang tamu. Ya, katanya pelan. Biar semua orang tahu, anak kita sudah pulang. Kata-katanya tak panjang, tapi cukup membuat air mataku jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya, ada seorang ayah yang mengakuiku kembali. 1 bulan setelah semuanya terungkap, kami mengadakan tahlilan kecil untuk mengenang Raya. Hanya keluarga dekat, tanpa banyak keramaian. Aku yang menyiapkan makanan dan bunga, dan di ujung acara, aku membacakan salah satu surat dari Raya, yang kutulis ulang dengan tanganku sendiri di selembar kertas baru. Bu Melati menangis, memelukku erat. Katanya, ia merasa Raya hadir bersama kami. Dan mungkin memang benar. Karena malam itu, angin berhembus lembut melewati ruang tamu. Dan di antara hembusannya, ada aroma lavender,
Wangi khas kamar raya yang tak pernah benar-benar hilang dari rumah ini. Aku sering duduk di balkon belakang sekarang. Tempat di mana dulu Bu Melati sering termenung sendirian. Kini kami duduk berdua, memandang langit senja yang perlahan berubah warna. Kadang kami tidak bicara. Tapi di diam kami, ada pemahaman yang dalam, bahwa hidup bisa memisahkan tubuh, tapi tidak pernah bisa memisahkan ikatan. Di suatu sore yang tenang, Bu Melati menggenggam tanganku dan berkata, "Aku sempat menyalahkan diriku selama bertahun-tahun. Aku berpikir, mungkin Allah menghukumku karena lalai. Tapi ternyata, Allah hanya menunda pertemuan kita. Supaya saat kita bertemu lagi, kita sama-sama lebih kuat." Aku menatap matanya yang penuh haru, lalu menjawab pelan, "Mungkin Raya juga yang bantu aku kembali ke sini, Bu." Kami terdiam lama. Angin kembali berhembus. Lembut, tidak dingin, tapi menyentuh, seolah membelai. Dan di detik itu, aku sadar satu hal. Aku bukan lagi pembantu di rumah ini. Aku bukan lagi gadis panti yang hidup dalam bayangan. Aku adalah Rani. Anak yang dulu hilang, kini telah kembali ke pelukan ibunya. Dan meski waktu telah banyak mengubah segalanya, satu hal tetap sama, kasih sayang tidak pernah punya batas waktu. Termasuk cinta seorang adik, yang memilih diam, menunggu, lalu menguatkanku dari balik langit. Kini, setiap kali aku melihat langit pagi, aku tersenyum. Karena di sana, aku tahu, ada Raya yang tersenyum kembali padaku.